Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 dari buku SKI kelas 8 ya. Materi tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kemajuan-kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Pertama, bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan kedua tokoh tersebut. Jadi dalam dinasti Ayyubiyah masih pada saat itu mereka sangat maju dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan yang pada saat itu kekuasaan dinasti Ayyubiyah itu dipegang oleh Nuruddin dan Salahuddin. Pada masa itu pendidikan itu sangat maju ya. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo atau Halab, Amesa, Hama, dan Ba'labak mengikuti mazhab Syafi'i. Madrasah tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau disebut sekolah masjid. Namun demikian, madrasah ini secara formal yaitu menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan oleh dinasti Nizamiyah. Jadi memang pada saat itu pendidikan sudah sangat maju di era Ayyubiyah. Selanjutnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia. Juga menyempurnakan sistem perpajakan. Saat itu, jalur perdagangan Islam dengan dunia internasional semakin ramai, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Hal itu juga membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Jadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Ayyubiyah itu sangat maju. Karena apa? Karena banyak channelnya ya, banyak channel, banyak sumber yang bisa menyebarluaskan perdagangan, juga bisa memasukkan perdagangan orang ke ke era Ayyubiyah tersebut. Jadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Ayyubiyah juga merupakan di mana dinasti yang pada saat itu sangat maju karena memiliki banyak relasi, banyak teman perdagangan, banyak teman yang kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Selanjutnya bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa Salahuddin, kekuatan militer terkenal sangat tangguh. Pasukan bahkan diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Mereka sudah menciptakan alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai mata dalam peperangan. Jadi di eranya dulu jauh sebelum mengenal adanya senjata api, pedang, terus pasukan berkuda dan panah itu merupakan senjata utama ya. Perisai juga merupakan senjata utama. Dan pada saat itu dinasti Ayyubiyah memiliki stok pedang dan panah yang sudah sangat banyak. Mereka sudah menciptakan pedang yang sangat bagus, yang memang efisien digunakan untuk dalam situasi perang. Panah yang bisa melontarkan busur panahnya dengan jauh dan akurasi yang memang lumayan tepat. Dan pasukan berkuda yang banyak yang memang dilatih oleh ahlinya dan memang dilatih secara khusus ya untuk melewati pertempuran. Dan bahkan yang bikin saya sedikit kagum di masa dinasti Ayyubiyah, mereka mempunyai burung elang yang memang sengaja dilatih untuk mengintai musuh. Bagaimana caranya? Jadi ketika burung elang itu diterbangkan, dia akan mencari musuh, dan ketika mencari musuh dia akan memberikan kode seperti berputar-putar di atas para musuh ya. Jadi pasukan kita tahu, oh berarti di situ ada musuhnya. Seperti itulah. Baik, untuk materi kali ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, untuk materi kali ini mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.